Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa ma ba'd. Di Indonesia ini ada 758.000 pelajar SMA. Ini belum dihitung nih, masih terlambat akhirnya kamu. Yang SMA mana? Berapa orang sih? 1, 2, 3, 4. 3 orang SMA mewakili 759.000. Di Kabupaten Bogor ada 89.000 pelajar. Pelajar SMA ini, kita itu pelajar SMA. Di Kecamatan Bojonggede ini, Kecamatan Bojonggede ada 1.600 pelajar SMA. Itu data dari Pak Zuher. Sudah di searching sama beliau. Iya. Pelajar SMA di Bojonggede ada 1.600. Nah, yang hadir 3 orang. Jadi ini pelajar pura tanda dipilih-pilih, understand? Sudah ditapis, dipilih-pilih lagi. Karena ke depan yang akan jadi presiden, yang akan jadi menteri, yang akan jadi gubernur, yang akan jadi camat, lurah, itu pelajar yang berpikir sekarang ini. 3 orang ini kelihatannya calon-calon pejabat negara, calon-calon dai internasional. Tidak banyak memang, dipilih dan dipilih, ditapis dan ditapis. Pelajar zaman Rasulullah itu ada yang bernama Mus'ab bin Umair. Dia yang pertama kali menjadi dubes duta besar Islam. Siapa tadi namanya? Sahabat Nabi yang pertama kali menjadi dubes Islam. Tadi siapa namanya? Ini Yusuf, ini Haikal, ini Deva, ini Sigit, Fikri. Namanya Mus'ab bin Umair. Ya, orang kaya masuk Islam. Bapaknya marah, ibunya marah, diusir dari rumah. Pergi dia dari rumah demi iman Islam yang ada dalam hatinya, yang kuat, ya kan? Terus dia pergi khuruj. Kemana khurujnya? Dia keluar dari rumah. Kemana? Ke Afrika, ke Habasyah. Dia bukan keluar 3 hari, bukan keluar 40 hari. Berapa lama dia keluar? Berapa lama dia keluar? Berapa lama nih? Keluarnya 2 tahun. Itu sahabat yang bersama Nabi keluarnya 2 tahun. Kalau bersama Pak Zuher itu kira-kira perlu 20 tahun. 2 tahun keluar ke Habasyah, pulang dia, ilmunya mantap, imannya mantap. Maka ketika Nabi ingin mengutus duta besar untuk Islam ke Madinah, yang dikirim nih adalah Mus'ab bin Umair, umurnya 18 tahun. Saya 18 tahun. Ini 18, 19. Lebih tua lagi daripada Mus'ab bin Umair.
Mus'ab bin Umair umurnya 18 tahun, bisa menjadi duta besar. Apa yang dia pelajari semasa dia keluar dari Allah Ta'ala? Pertama, dia belajar iman. Bagaimana cara belajar iman? Dengan cara dakwah. Bagaimana cara dakwah? Belajar berbicara kebesaran Allah. Sekarang sebutkan, ya, dengan cepat. Sebutkan semua benda-benda yang ada di atas kepala yang dilihat maupun tidak dilihat. Cepat. Topi terus. Naik. Terus. Apa lagi? Di atas kepala apa lagi? Cepat. Ya, lampu terus apa lagi? Langit terus lagi. Atap terus. Terus apa lagi? Apa? Hah? AC terus apa lagi? Di atas kepala. Pesawat terus apa lagi? Awan terus. Hah? Astronot terus apa lagi? Bumi. Yang di atas dulu, yang di atas. Bulan terus, matahari terus apa lagi? Planet terus. Yang di atas. Saturnus terus apa lagi? Terus apa lagi? Rambutan apa lagi? Kelapa, mangga terus apa lagi? Mas di bawah. Planet Mars. Oke, terus apa lagi? Sebutin 10 yang ada di atas 10. Yang lihat kan? Di atas. Terus. Awan. Terus. 7. Ada bulan. Terus 8. Terus. 9. Terus. Astronot. Terus. Satu lagi. Oke. Sekarang sebutkan 10 yang di bawah. 10 yang di bawah. Di bawah kaki. Kaki, karpet, terus. Lantai, terus. Cacing. Betul. Ular, terus. 5 cepat di bawah. Kaki, terus. Ular, terus. Semua lagi, terus. Terus. Lagi. Dua lagi. Yang di bawah rumput. Oke. Tanah. Oke, sekarang sebutkan 10 yang tidak dilihat oleh mata. Angin 1. Terus. Kuman. 2. Corona. Oke, 3. Apa lagi? Terus. Halus apa? Setan. Apa betul? Setan terus apa lagi? Jin. Oke, terus apa lagi? 5 terus baru 5. Malaikat 6 terus. Lihat disebut Allah tuh. Tiga lagi. Nabi, kelihatan kok Nabi itu. Yang tidak roh, oke, terus apa lagi? Apa lagi? Alam barzah. Naro, maksudnya neraka. Ya, jadi begitulah latihannya. Siapa tadi? Mus'ab bin Umair. Latihan dakwah, bicara kebesaran Allah. Karena seluruh makhluk ini siapa yang ciptakan? Allah. Siapa yang memelihara? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. La ilaha illallah. Siapa yang maha mendengar? Allah. Siapa yang maha melihat? Allah. Siapa yang maha mengetahui? Allah. La ilaha illallah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang harus kita sembah? Allah. La ilaha illallah. Kita hidup harus ikut contoh siapa? Dan Rasulullah telah menyuruh kita ikut sahabat. Ikut siapa? Sahabat. Kata Nabi, ashabi kan nujum. Apa
Apa? Coba diulang. Ashabikan nujum. Biayyihim iktadaitum. Ihtadaitum. Sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Siapa saja yang kamu ikuti, kamu akan dapat petunjuk. Siapa yang ikut sahabat? Saya. Mus'ab bin Umair itu sahabat. Umur 18 tahun sudah jadi duta besar. Dia tidak taat kepada orang tua karena dia mengikuti Rasulullah. Orang tuanya kafir, orang tuanya tidak menerima Islam. Akhirnya dia meninggalkan orang tua. Kita alhamdulillah orang tua kita Islam. Neneknya ini Islam juga. Ini Islam juga. Nah ini Islam juga. Nah, kita harus taat kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua kita Islam juga. Orang tua nyuruh sholat ya? Nyuruh pergi sekolah enggak? Nyuruh. Masya Allah. Di rumah suruh belajar enggak? Di rumah ada taklim enggak? Ada. Taklim di rumah. Ada. Berapa jam taklimnya di rumah? Setengah menit. Berapa jam? Ini berapa jam taklim di rumahnya? Ya. Dulu semua rumah sahabat itu jadi madrasah. Jadi apa? Madrasah. Semua ibu-ibu sahabat jadi mudarrisah. Jadi apa? Mudarrisah artinya pengajar. Semua anak-anak sahabat jadi murid. Murid itu artinya apa? Belajar. Semua ayah-ayah sahabat itu menjadi mudir. Mudir artinya apa? Kepala sekolah. 4M. Mudarrisah. Itu ibunya. Rumahnya madrasah. Anaknya murid. Ayahnya mudir. Coba diulang. Semua rumah sahabat jadi madrasah. Semua rumah sahabat jadi madrasah. Semua ibu sahabat jadi mudarrisah. Semua anak sahabat jadi murid. Semua ayah sahabat jadi mudir. Madrasah, mudarrisah, murid, mudir. Sehingga lahir ulama-ulama besar itu bukan dari sekolah, tapi dari homeschooling. Sekolah rumah. Apa namanya? Darling. Apa itu darling? Oh gitu. Bukan darling gitu. Oh darling. Ini ngerti tadi oh darling. Ya, dari belajar dari rumah. Sekarang nggak lagi, udah pergi, ya kan? Sekarang belajarnya itu tatap Online. belajar online sudah tidak lagi, ya kan? Nah, bagaimana caranya sehingga sahabat itu menjadi hafiz, jadi alim, jadi dai? Ada Abdullah bin Umar. Tapi Abdullah bin Umar anaknya siapa? Anaknya Sayyidina Umar. Ada Abdullah bin Ja'far. Ada Abdullah bin Zubair. Ada Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin Abbas. Ini disebut
khamsa abadalah, 5 abadalah. Ini adalah hafiz, alim, mufti, ulama-ulama muda di kalangan sahabat. Semuanya lahir dari rumah, dari taklim rumah. Jadi kalau taklim rumah itu meningkat dari setengah jam jadi 1 jam, jadi 2 jam, jadi 4 jam. Kalau sungguh-sungguh buatnya, insya Allah akan jadi anak-anak seperti sahabat, hafiz, alim, da'i. Tapi karena di rumah masih setengah jam taklimnya, maka ditambah di sekolah ya. Tapi pulang dari sekolah belajar lagi Al-Quran. Belajar nggak Al-Quran di masjid? Mulai hari ini janji, ya. Haikal janji mulai hari ini mau belajar Al-Quran. Insya Allah. Insya Allah. Oh gitu dong. Hari ini siapa? Belajar Al-Quran. Zikri, belajar Al-Quran. Yusuf, belajar Quran. Iya. Karena Al-Quran itu ilmu tertinggi. Tidak ada lagi ilmu yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Ilmu yang kedua adalah hadis, kalam Rasulullah, perkataan Rasulullah. Seluruh perkataan manusia dikumpul menjadi satu. Itu tidak bisa menyamai kemuliaan dan ketinggian satu kata dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar Quran dan hadis. Kita belajar Quran dan hadis itu dua-duanya. Seperti burung. Burung kalau sayapnya sebelah bisa terbang tidak? Harus dua-duanya. Quran dan hadis dua-duanya harus kita pelajari. Iya, supaya bisa terbang. Amal kita terbang ke langit. Iya kan? Dan di mana kita mempraktekkan bagaimana kita belajar Al-Quran, belajar hadis, itu ketika bertemu dengan guru, ya kan? Nabi mengajarkan kepada kita menghormati orang tua, iya. Memuliakan ulama, artinya memuliakan guru, ya. Menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Kamu pernah mukul yang kecil? Mukul anak kecil? Pernah. Oh, kamu harus minta maaf. Ya. Kenapa harus minta maaf? Karena Nabi menyuruh menyayangi anak kecil. Ya. Nah, jadi minta maaf. Itu juga benar. Suruh istighfar. Terus kita harus berusaha menjadi anak yang berprestasi. Ranking berapa di sekolah? Coba tanya Pak Guru, masa nggak ada ranking di sekolah? Pasti ada. Siapa nggak dapat? Bukan tidak ada ranking di sekolah, kamu nggak dapat. Kira-kira apa sebabnya? Oh, malas belajar. Aku ya. Jujur ya. Salah satu sifat Nabi itu adalah siddiq. Ada berapa sifat Nabi? Satu. Bebas belajar. Ya, satu. Dua. Dua, tiga. Terus tablik 4 apa? Jadi kamu tidak dapat ranking karena apa? Malas belajar. Ini sudah punya sifat Nabi. Tiga lagi sifat yang harus kamu kejar, ya. Amanah, fatona, tabligh, ya kan? Sifat Nabi itu. Siddiq, amanah, fatona, tabligh, ya.
Kemudian belajar sifat sahabat. Apa itu sifat sahabat? 1. Yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah. 2. Salat khusyuk. 3. Ilmu ma'adzikir. 4. Ikramul muslimin. 5. Tasbih. 6. Dakwah. Berdiri. Ulangi. 6 sifat sahabat. Berdiri. Ya, bismillah. Ya, apa? Judulnya aja. 6 sifat sahabat. 6 sifat sahabat. Muhammadur Rasulullah. 2. Salat khusyuk wal wudhu. 3. Ilmu ma'adzikir. 4. Ikramul muslimin. 5. Tasbihnya. 6. Doa bermuslim. Ya. Coba dulu. Nanti diajar. Berdiri. Sini. Yang bagus. 6 sifat sahabat. 1. Yakin kepada kalimat thayyibah. La ilaha illallah. 2. Salat wal wudhu. khusyuk. 3. 3. Ilmu zikir. 4. Ikramul muslimin. 5. Tasbihun niat. 6. Dakwah tabligh turut bisa. Bagus, ternyata pintar kamu. Pintar kayak kamu disembunyikan ini. Tak boleh sembunyikan pintarnya ya. Mulai besok harus dikeluarkan pintarannya, oke? Sekarang berdiri. 6 sifat sahabat. Satu, yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur. 2. Salat khusyuk wal wudhu. 3. Ilmu ma'adzikir. 4. Ikramul muslimin. 5. Tasbihun niat. 6. Dakwah tabligh turut fisabilillah. Hebat, ayo naik. Dikri. Baris ilmunya. 6 sifat sahabat. 1. Percaya kepada kalimat. Bukan percaya, yakin. Percaya dengan yakin itu beda. Ulangi. 6 sifat sahabat. 1. yakin kepada thayyibah. Salat. Ilmu ma'adzikir. Ini namanya lupa sendiri. Zikri. 5. Ikhlas. Tasbihun niat. 6. Dakwah Furuid fi sabilillah. Kalau sifat-sifat ini ada pada diri kita, maka Allah akan ridho kepada kita sebagaimana Allah ridho kepada para sahabat. Karena itu kita nanti selesai pertemuan ini kita akan makan-makan. Insyaallah. Tapi sebelum makan kita harus cuci tangan. Kemudian ketika mau makan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa doa mau makan? Ayo, apa doa mau makan? Itu doa ketika makanan datang. Kita mulai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus. Kalau makanan enak gimana? Apa? Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Kalau nggak enak dia nggak boleh mencela makanan. Kalau makanannya terlalu asin, apa dibilang? Tanya ibunya, ibu beli garam di mana? Oh, di depan sana, toko depan sana. Ibu lain kali jangan beli garam di toko yang depan itu. Loh, kenapa nak?
karena garamnya dia terlalu asin. Ya, jadi salahin tokonya itu ya. Karena garamnya terlalu asin. Jangan salahkan ibunya. Oke? Masya Allah. Kemudian selesai makan doanya apa? Masya Allah. Berapa kali makan sehari? 2, Masa 3, 4. Apa doa selesai makan? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Masa doa selesai makan? Benar. Doa lagi. Ayo selesai makan. Ayo. Ayo, tuh selesai makan. Coba. Alhamdulillahilladzi. Iya itu masa doa selesai makan. Karena kamu udah praktekkan berarti. Dalam minum itu ada 6 sunnah. Dengarkan baik-baik. Dalam minum ada berapa sunnah? 6. Satu sunnah pahalanya 100 syahid. Jadi satu syahid sudah cukup untuk masuk surga, tiket masuk surga. Satu sunnah pahalanya 100 syahid. Dalam minum ada 600 pahala syahid nanti. Pertama, kalau mau minum, pegang tangan dengan pegang gelas dengan tangan kanan. Kedua, duduk. Ya, ketiga, lihat. Jangan sampai ini bensin, bukan air. Yang keempat, ucap bismillah. Kelima, minum bertahap, jangan sekaligus. Bertahap. Terakhir ucapkan alhamdulillah. Kelima, 6 sunnah dalam minum. Satu. Pegang pakai tangan kanan. Apa? Kiri. Minum. Pegang apa? Gelas. Gelas. Terus 2. Duduk. 3. Lihat airnya. 4. Duduk. Baca doa. Ucapkan bismillah. 5. Bertahan. 6. Nah, begitu dipraktekkan ya. Dan kita di rumah jaga kehormatan kepada orang tua, jaga ya, kehormatan orang tua, jaga adat-adat kita dan adat-adat kita kepada orang tua di sekolah juga. Siap menjadi ranking 1 semua? Siap malam ingin menjadi ranking 1 terus. Depan yang akan menjadi presiden, menjadi menteri, pelajar-pelajar yang hadir di pertemuan-pertemuan seperti ini. Itulah yang Insya Allah. Nanti kalian datang ke SD juga ya, Serpong ya. Datanglah. Tangsel keluar 4 bulan 40 hari di sana. Bisa. Kalau ikut 1 tahun bisa. Ya di pondok. Bagus. Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Dan usahakan baca Quran 1 hari. Berapa juz? 1. Ya. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi.